Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur dari pecatur legendaris Bobby Fischer, juara dunia tahun 1972-1975 dari Amerika Serikat yang dijuluki si Dewa Catur. Di dalam setiap partai-partainya selalu ada kombi-kombi indah yang sangat menarik untuk ditonton dan tentunya juga untuk dipelajari. Partai ini dimainkan tahun 1956, putih dipegang oleh Jeremiah Donovan dan hitam oleh Bobby Fischer. Di sini Donovan memulai permainan dengan bidak maju D4, Fischer kuda F6, putih bidak C4, hitam bidak G6, putih kuda C3, hitam gajah G7. Ini adalah pertahanan India Raja yang sangat terkenal dan paling sering dimainkan oleh para grandmaster di zaman sekarang. Sini putih E4, hitam D6, putih kuda F3. Ini adalah varian klasik atau mainlandnya. Hitam rokade, putih gajah E2, Fischer kuda B D7. Nah sahabat catur, seperti biasa, sebelum partai kita lanjutkan, saya akan bagikan dulu langkah textbooknya dari varian klasik ini. Varian klasik ini telah ditemukan langkah textbooknya sebanyak 18 langkah, sesuai dengan yang ada dalam rumpun pembukaan catur. Jadi di sini yang akan saya bagikan pada sahabat sebanyak 18 langkah. Sebab kalau saya bagikan cuma 10, tentu sahabat akan rugi, karena nanti seandainya bertemu dengan pemain yang sudah menguasai sampai langkah 18. Di sini langkah textbooknya bidak E5, putih rokade, hitam kuda C6, bidak maju D5, kuda E7, kuda E1, hitam kuda D7, putih gajah E3, hitam bidak F5, putih F3, hitam bidak F4, putih gajah F2, hitam bidak G5, putih bidak A4, hitam kuda G6, putih bidak A5, hitam raja H8, putih kuda D3, hitam kuda F6, putih bidak maju C5, hitam bidak H5, putih C pukul D6, hitam C pukul D6, putih kuda B5, hitam bidak G4. Inilah 18 langkah mainlandnya dari varian klasik dari pembukaan atau pertahanan India Raja. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini Fischer kuda B D7. Ini juga langkah yang baik. Putih rokade, hitam bidak maju E5, putih H3, hitam bidak C6, putih gajah E3, hitam menteri E7, putih menteri C2, hitam bidak A6, putih bidak A4, Fischer benteng E8,
Donovan pukul beda E5. Feature D pukul E5. Putih beda A5. Hitam kuda A5. Mulai melakukan tekanan di sayap Raja Putih. Putih benteng F. D1 melakukan tekanan di lajur D terbuka. Hitam kuda F4. Putih gajah F1. Hitam kuda F8 untuk persiapan kuda ke E6 nantinya. Putih bida C5 mengunci pusat papan. Feature kuda F8 E6. Putih kuda A4 mulai melakukan serangan di sayap menteri. Hitam kuda G5 mengajak pertukaran kuda. Putih kuda pukul kuda. Hitam menteri pukul kuda. Putih raja H2. Hitam gajah E6. Ini langkah feature yang aneh, karena kudanya di F4 akan bisa tertangkap dengan beda di ke D3, dengan beda ke G3. Umumnya pada posisi ini, pemain lain lebih memilih menteri E7 daripada gajah E6. Sebab tujuannya tentu menghindarkan kudanya lenyap di F4. Dan di sini tentu putih akan melanjutkan kuda D6, B6, mengancam benteng B8, putih benteng D6, dan hitam kuda E6. Nah, itu kemungkinan yang akan dilakukan oleh pecatur-pecatur yang lain. Tetapi untuk feature, kita kembali. Di sini feature lebih memilih gajah E6. Inilah yang dinamakan dengan langkah feature yang sedikit aneh. Di sini tentu putih bida maju G3 dan kuda feature terjebak. Inilah yang dinamakan dengan korban kuda paling aneh, karena tidak ada serangan dari hitam yang membahayakan untuk putih. Dan di sini setelah bida G3, feature gajah H6, putih bida pukul kuda, feature bida pukul bidak, mengancam gajah, gajah C1. Nah, sahabat catur, coba Anda perhatikan sekarang. Feature sudah kalah satu kuda dan penyerangannya tidak kelihatan. Di sini feature menteri H4, putih benteng A3, feature benteng A D8 mengajak pertukaran benteng, putih benteng A D3, feature benteng pukul benteng, putih benteng pukul benteng, feature gajah
G7, putih bidak B3, hitam bidak F5 mengancam bidak E4, putih benteng F3, hitam bidak pukul bidak E4, putih menteri pukul bidak E4, hitam gajah E7, benteng mengancam menteri, menteri kembali ke E2, benteng E1 mengancam gajah, gajah C4 mengajak pertukaran gajah. Di sini feature menteri G5 mengancam mat di G1. Putih gajah pukul gajah. Dan di sini feature kembali mengorbankan gajah dan dia tidak memukul gajah. Rajanya hanya lari ke F8. Coba Anda perhatikan sekarang. Feature sudah kalah 1 gajah dan 1 kuda. Inilah kemampuan feature yang tidak bisa ditiru oleh Grandmaster lain. Feature mengorbankan kuda dan baru hasilnya diketahui setelah 12 langkah kemudian. Ini sangat luar biasa dan sangat sulit diciptakan oleh para Grandmaster di zaman sekarang. Di sini melihat ancam mat di G1. Tentu putih terpaksa benteng G3. Dan di sini feature bidak pukul benteng skak. Bidak terpaksa pukul menteri pukul gajah C1 mengajak pertukaran menteri. Di sini putih terpaksa pukul menteri, feature benteng pukul menteri, putih gajah E3 menghindar dari ancam raja, feature benteng E1 mengancam gajah, gajah C8 mengancam bidak di B7, feature benteng E2 skak, raja terpaksa ke mundur belakang ke H1, feature benteng E7 melindungi bidak di B7, putih raja G2, hitam raja E8, putih bidak maju H4, hitam raja D8 mengancam gajah, gajah G4, benteng E3 mengancam bidak di B3. Sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah kualitas dan juga kalah posisi. Sebab kalau partai dilanjutkan, tentu putih akan gajah ke D1 melindungi bidak yang terancam di B3. Dan di sini tentu feature akan melangkah benteng D3. Dan gajah terpaksa lari paling-paling ke E2 dan benteng pukul bidak B3. Putih sudah kalah total. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat indah dengan kombinasi tingkat tinggi dari feature. Semoga partai ini bisa menambah wawasan Anda dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of file and rank atau mengosongkan lajur dan baris.
Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.